Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Hendry Prastio, SEMM. Saya adalah dosen dari program studi bisnis digital Universitas Nusa Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan teknik pembelajaran yang saya gunakan dalam melakukan pembelajaran, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya persepsikan yaitu mata kuliah Market Research, di mana mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah Market Research sendiri adalah sebuah mata kuliah yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang metode dan alat-alat riset pasar untuk memahami kebutuhan daripada konsumen guna menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen itu sendiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar market research. Yang kedua, mampu menerapkan konsep bisnis. Yang ketiga, mampu menganalisis penggunaan alat ataupun tools dalam market research. Dan yang keempat adalah mampu mengintegrasikan strategi market research dan environmental analysis. Setelah melakukan pembelajaran selama 1 semester dalam mata kuliah market research ini, kemampuan yang ingin dicapai oleh mahasiswa terdiri dari 4. Yang pertama adalah mampu mengkaji dan menyusun hasil kajian implikasi pengembangan ataupun implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang kedua, mahasiswa mampu bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri dan hasil kerja kelompok. Yang ketiga, mampu memahami dan menguasai konsep dan teori kewirausahaan, sehingga mampu mengkaji, menciptakan, mengelola, membangun, mengembangkan, dan atau mendampingi usaha skala mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menggunakan media dan teknologi digital. Yang keempat, mampu memahami konsep dan teori ilmu bisnis dan manajemen serta memiliki kemampuan berpikir secara logis, analitis, kritis, kreatif, dan inovatif untuk merumuskan strategi manajemen dan memberikan solusi berdasarkan data agar organisasi, institusi, ataupun lembaga dapat beroperasi secara efisien dan efektif serta dapat mengembangkan bisnisnya. Dalam mata kuliah market research ini ada 7 materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang pertama adalah konsep dasar riset pasar ataupun market research. Yang kedua, metode dalam melakukan riset pasar. Dan ketiga, pemahaman bisnis, pesaing, dan konsumen. Yang keempat, Porter Five Force Analysis. Yang kelima, SWOT Analysis. Yang keenam, Market Survey. Dan yang terakhir adalah Focus Group. Dalam mata kuliah ini selama 1 semester dirancang melalui 16 pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-6 merupakan teori, termasuk pertemuan 9 dan 10 dilakukan ataupun disampaikan teori-teori terkait dengan bahan kajian yang tadi disampaikan. Kemudian pertemuan yang ke-7, kami memberikan review materi sebagai bekal
dalam menghadapi ujian tengah semester yang akan dilaksanakan di pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-11, nanti mahasiswa diminta untuk terjun langsung ke lapangan terkait dengan market research yang akan dilakukan, baik pada produk yang ia miliki ataupun pada pengembangan produk yang akan dilakukan. Dan kemudian pertemuan ke-12 dilakukan konsultasi terkait dengan laporan hasil market research, dan pertemuan 13, 14, 15 sampai dengan UAS nantinya akan dilakukan presentasi sebagai penilaian. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan teknik pembelajaran market research melalui tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang teman-teman semua ya. Ketemu lagi ya di dalam mata kuliah market research ya. Nah, kali ini masuk ke pertemuan yang kelima, di mana kita akan membahas terkait dengan five force analysis ya. Nah, seperti yang kita sudah pelajari bersama, kita sudah bahas bersama-sama di pertemuan minggu lalu, bahwa five force analysis merupakan salah satu bagian dari strategi di dalam sebuah market research, atau strategi yang kita gunakan di sini dalam mencari sebuah pasar ya, di dalam sebuah bisnis ya. Nah, toolsnya adalah satu five force analysis. Yang pertama kita masuk adalah competitive rivalry ya. Nah, competitive rivalry di sini adalah persaingan antar perusahaan sejenis. Maksudnya bagaimana? Perusahaan yang mempunyai daya saing yang sama kuatnya. Daya saing sama kuatnya. Nah, tadi ya dikatakan bahwa misalkan Coca-Cola dan Pepsi itu dua perusahaan yang memang sama kuatnya. Ya, seperti yang kita ketahui. Ya, mereka saling berhadapan langsung. Nah, contoh kedua adalah Gojek, Grab. Sama-sama mempunyai pangsa pasar yang sama. Satunya market leader, satunya market follower. Challenger ya, maaf ya, di sini ya. Di sini adalah dua perusahaan yang mempunyai kompetisi yang kekuatannya sama. Oke. Kira-kira ada yang bisa contohkan lagi nggak? Mungkin bisa contohkan? Di sini saya akan menambahkan contoh kompetisi antar perusahaan. Contohnya itu ada Domino's Pizza dan Pizza Hut Delivery. Oke, kenapa Domino's dan Pizza Hut di sini dikatakan sebagai competitive rivalry ya? Karena mereka sama-sama menjual produk yang sejenis, yaitu produk pizza. Oke. Namun dengan varian yang berbeda. Oke, marketnya sama ya berarti ya? Target marketnya sama. Sama ya? Kurang lebih sama. Baik, makasih Mas Rian. Terima kasih, Pak. Oke, nah itu adalah contoh daripada competitive rivalry itu sendiri ya. Nah, dapat dikatakan bahwa competitive rivalry itu adalah kunci sukses bagi sebuah organisasi ya. Karena apa? Kemampuan mereka ya yang tadi dapat memahami daripada tindakan ataupun strategi pemasaran mereka. Ya, contoh tadi ya seperti yang kita ketahui bersama ya, misalkan Domino's dan Pizza Hut Delivery itu merupakan competitive rivalry. Ya, Domino's bisa mengadopsi daripada strategi yang ditetapkan oleh Pizza Hut. Demikian pula Pizza Hut juga bisa mengadopsi daripada strategi bisnis yang dilakukan oleh Domino's itu sendiri. Nah, bagaimana tindakan tersebut dilakukan dan lain sebagainya, itu dapat dipelajari berkaitan dengan competitive rivalry. Kita dapat melihat ya daripada kompetisi tersebut. Nah, itu diperlukan
karena selain kita tahu nih pesaing utama kita kan tadi tahu strategi apa yang digunakan oleh pesaing utama kita, tindakan apa yang bisa dilakukan, ataupun tindakan apa yang kira-kira dapat kita lakukan untuk mengantisipasi strategi yang dilakukan pesaing utama kita. Nah, tingkat persaingan tentu di sini antara pesaing tentu bervariasi ya. Nah, tadi dikatakan kalau sama-sama kuat berarti dia masih dalam satu blok, yaitu di dalam competitive rivalry ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa competitive rivalry ini dipengaruhi ya oleh berbagai macam faktor. Ya. Yang pertama adalah biaya tetap yang tinggi. Maksudnya adalah biaya tetap yang memang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan suatu produk, untuk menciptakan sebuah persaingan bisnis, untuk menciptakan sebuah strategi dan pesaing yang seimbang, rendahnya tingkat diferensiasi produk. Nah, itu adalah faktor-faktor yang memang sangat mempengaruhi daripada competitive rivalry. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana sih cara kita menghadapi daripada persaingan. Ya, dapat kita lihat di slide. Di sini ada beberapa taktik ataupun cara bagaimana kita mengatasi daripada persaingan dari kompetitor utama kita. Ya, yang pertama adalah strategi pricing. Nah, sudah sering kita bahas ya, strategi pricing berarti strategi penetapan harga. Ya, contohnya ya, Gojek sendiri ataupun Grab sendiri sering menerapkan namanya strategi peak load pricing, di mana peak load pricing di sini ditetapkan apabila jumlah ordernya sedang meningkat atau misalkan kondisi hujan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pricing. Atau misalkan pada momen-momen tertentu ya mereka memberikan diskon. Nah, itu juga sebuah strategi pricing. Nah, kemudian yang berikutnya adalah differentiation ataupun diferensiasi produk. Ya. Sebuah bisnis tentu ya pasti akan memikirkan bagaimana sih produk ini berkembang lebih jauh, bagaimana sih bisnis ini dapat lebih maju dan lain sebagainya. Ya, ambil contoh saja produk yang terdiferensiasi. Ya, kita misalkan punya bahan pokoknya adalah telur asin. Telur asin di sini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam konsumsi. Ya, bisa dikonsumsi langsung ya bentuknya tadi telur asin, atau misalkan bisa juga untuk keripik telur asin atau mungkin campuran ya pakai salted egg dan lain sebagainya. Itu adalah diferensiasi. Ya, sebuah bisnis ya nggak bisa kaku, harus bisa berkembang, itu kan dengan cara diferensiasi produk itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah creative distribution channel. Ya, jadi maksudnya apa creative distribution channel? Di sini adalah tidak bergantung pada satu channel distribusi yang ada, tidak terlalu kaku. Ya, tidak menggunakan misalkan distribusi langsung saja, tapi harus ada combine. Nah, bisa memanfaatkan media sosial saat ini, itu kan dengan melakukan berbagai macam ya banyak ya caranya ya. Kita bisa kerjasama mungkin dengan perusahaan-perusahaan ekspedisi. Nah, kemudian berikutnya adalah supplier relationship. Nah, ini juga sebuah taktik ataupun cara di mana cara tersebut juga sangat efektif untuk menghadapi daripada persaingan. Ya, ya, ini nanti berkaitan dengan bargaining power of supplier ya. Bagaimana cara mengatasi supplier supaya supplier di sini tidak menekan harga. Ya, caranya seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, kita bisa melakukan kerjasama dengan supplier ataupun pemasok. Ya, terus kemudian meningkatkan service level. Berarti kita meningkatkan daripada
pelayanan kita. Ya, namanya sekarang industri jasa ya di bidang maksudnya di era digital saat ini. Service level sangat mempengaruhi. Ya, ambil contoh saja, ya kan? Banyak perusahaan yang gulung tikar misalkan, atau banyak produk-produk yang tidak jadi dibeli ya oleh pelanggan karena testimoninya yang jelek. Ya, terkait dengan service level yang jelek. Oh, pelayannya judes misalkan seperti itu. Atau kurang responsif. Itu terkait dengan service level. Oke. Nah, itu adalah taktik untuk menghadapi persaingan. Untuk kompetitif rivalry ada yang ditanyakan tidak? Ada tidak? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Kita diskusi aja. Oh, belum. Oke. Baik ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah threat of new entrance. Ataupun dapat dikatakan ancaman masuknya pesaing baru. Ya, tentu saja ancaman pesaing baru ini harus kita pertimbangkan. Kenapa? Ya tentu kan dalam sebuah bisnis enggak itu saja kan pesaing kita. Pasti ada pendatang-pendatang baru dan lain sebagainya. Nah, ambil contoh di sini. Ada Lion Air ya. Di mana ini misalkan kita bisnisnya ada Garuda Indonesia. Nah, pada beberapa tahun yang lalu ya dia mendeklarasikan ya secara tidak langsung mendeklarasikan bahwa saya adalah jasa penerbangan yang paling bagus, ya enggak? Nah, akhirnya Lion Air muncul, AirAsia muncul sebagai pesaing baru. Dia menawarkan apa? Menawarkan daripada harga yang lebih murah, yang terjangkau, gitu kan? Oke, itu. Walaupun misalkan pasarnya beda nih. Pasar AirAsia, pasar Lion Air ini lebih ke pelanggan yang low budget, ya kan? Yang berbiaya rendah dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi ada Maxim dengan layanan yang baru. Ya. Mengancam daripada hegemoni Gojek dan Grab yang sudah ada, yang sudah mapan. Ya. Nah, kemudian di sini ada ancaman baru, ini merupakan faktor kunci ya yang memang perlu diukur, di mana kita dapat mengeksplorasi betapa sulitnya memulai sebuah bisnis ya. Kita harus tahu ya ancaman apa. Ya contohnya dari Maxim saja sendiri ya. Kalau kita perhatikan, nah kira-kira Maxim itu dia kan sebagai ancaman daripada Gojek dan Grab ya, betul ya. Nah, ini kira-kira sasaran untuk Maxim itu pasar yang seperti apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Mahasiswa. Hah? Mahasiswa. Apa? Mahasiswa. Mahasiswa? Iya. Oke, kenapa dikatakan mahasiswa? Karena mungkin harganya lebih rendah daripada Grab dan Oke, mahasiswa. Yang intinya adalah dia ingin harga yang lebih murah, Iya, ya kan? betul. Oke, dari sisi jarak ada perbedaan nggak kira-kira? Ada perbedaan nggak, Mbak Rahma? Ada nggak kira-kira? Nggak apa-apa. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kenapa? Pernah membandingkan nggak? Maxim, Gojek, dan Grab. Udah pernah belum? Pernah. Oke. Ada nggak perbedaan daripada harga dibandingkan dengan jaraknya? Paham? Maksudnya gini. Misalkan si Maxim jarak 10 km ya, dengan Gojek ya jarak yang sama 10 km. Harganya lebih murah Maxim atau Maxim. Nah, itu. Berarti dia menyasar daripada ya pengguna yang memang dia memiliki jarak yang lebih jauh, tapi menawarkan tadi harga yang lebih rendah. Nah, itu adalah daripada threat of new entrance ya, ancaman yang diberikan oleh si Maxim itu sendiri. Nah, ini menjadi sebuah faktor utama keberhasilan bisnis. Bagaimana sebuah bisnis di sini harus bisa mengantisipasi daripada
pendatang baru itu sendiri. Nah, berikutnya adalah threat of new substitution. Nah, ini contoh yang nyata ya. Misalkan kita marketnya adalah informasi. Nah, kalau dulu kita untuk mendapatkan informasi biasanya di media cetak. Ya enggak? Media cetak. Terbatas hanya itu. Tapi sekarang banyak enggak pengganti? Ya. Dari newspaper, ya. Misalkan ini information, ini produknya newspaper jurnalis. Nah, kalau dulu media cetak, sekarang banyak. Ada online news, ya, ada juga electronic riders, terus kemudian user blog. Kita dapat informasi. Nah, kalau kalian sendiri sebagai Gen Z, bahwa di sini lebih suka melihat daripada sosial media, itu kan lebih update mereka lebih cepat daripada kita menunggu koran besok datang, misalkan, ya kan? Nah, di sini produk pengganti yang merupakan produk yang ditawarkan oleh pengganti. Ini ada information. Ya, kalau misalkan tadi kita produk utamanya tadi Gojek. Tadi kalau kita sudah tahu berarti pesaing utama dalam competitive rivalry adalah Grab. Kemudian pendatang barunya Maxim. Nah, kira-kira kalau substitusi apa? Substitusi dari transportasi online Gojek itu ada nggak kira-kira? Ojek pangkalan bisa dikatakan, ya. Atau misalkan transportasi umum, kayak seperti TJ, ya KRL, komuter lain, itu sebagai substitution. Oke. Itu juga harus diperhatikan, ya. Kalau misalkan pemerintah membangun infrastruktur kereta yang menghubungkan antar kota, misalkan di daerah Jabodetabek lebih terstruktur dapat menjangkau setiap wilayah, maka tidak menutup kemungkinan ya Gojek ataupun Grab dapat terancam juga. Oke. Ya, itu. Oleh karena itu ancaman daripada barang pengganti harus tetap kita perhatikan. Oke. Nah, kemudian terkait berikutnya adalah bargaining power of supplier. Ya. Daya tawar pemasok. Nah, tadi dikatakan bahwa pemasok juga mempunyai daya tawar. Maksudnya daya tawar gimana? Semacam kekuatan yang mempengaruhi pada bisnis. Nah, biasanya semakin kuat daya tawar pemasok, maka akan semakin berpengaruh pada bisnis, ya. Dapat menyebabkan mungkin bisnis itu bangkrut, dapat menyebabkan bisnis itu ya kira-kira ya tidak stabil dan lain sebagainya. Ya. Ya, sebagai contoh misalkan kita punya produk sepatu. Nah, suppliernya siapa kira-kira? Apa? Sepatu. Suppliernya apa kira-kira? Kanvas. Nah, benang. Nah, itu ya lem, desain pun menjadi supplier, ya. Karena apa? Ya, contoh aja ya, seperti bata, ya. Ya, kita lihat bahwa bata ini sekarang menutup pabriknya di Purwakarta. Nah, salah satu penyebabnya adalah dia desainnya yang ketinggalan zaman. Ya. Nah, desainer itu yang ada di dalam pabrik bata, atau mungkin bata ini merekrut daripada desainer. Nah, desainernya kurang up to date, ya, sehingga supplier di sini juga perlu diperhatikan kesejahteraannya, tapi juga harus bisa ditekan juga, ya. Salah satunya tadi saya sampaikan bahwa kita juga harus bisa membuat supplier di sini kerjasama, ya kan, supaya ya mereka tidak semena-mena. Mentang-mentang misalkan barang saya dibutuhkan, dia menetapkan harganya lebih tinggi dan lain sebagainya, ya. Sehingga
daya tawar daripada pemasok juga perlu dianalisis menggunakan five force analysis. Nah, di sini dapat dikatakan kelompok pemasok dikatakan kuat jika didominasi oleh sedikit perusahaan. Jadi, sedikit perusahaan yang ada di bidang industri tersebut itu akan menguatkan daripada daya tawar pemasok. Yang kedua adalah produk pemasok ini bersifat unik. Ya, maksudnya dapat menawarkan value yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, sehingga susah dicari dan lain sebagainya. Jadi pemasok ini jual mahal, intinya seperti itu kan. Nah, kemudian pemasok tidak bersaing dengan produk-produk lain. Nah, itu juga menguatkan daripada sisi daripada pemasok. Pemasok memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi maju ke industri pembelinya. Dan yang terakhir adalah industri bukan merupakan pelanggan penting bagi pemasok. Oke, berikutnya adalah terakhir adalah bargaining power of customer atau daya tawar konsumen, ya, di mana daya tawar konsumen juga merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pebisnis, ya, dalam hal melakukan riset pasar, ya, karena perusahaan harus menilai sejauh mana pelanggan ataupun pembelinya memiliki daya tawar. Nah, semakin kuat daya tawar daripada konsumen, maka ya dia akan semakin kuat dalam menekan daripada pemilik bisnis. Ya, ya, ambil contoh tadi, berbalik ya ke Gojek ataupun Grab. Nah, kira-kira menurut kalian daya tawar konsumen Gojek ataupun Grab ini kuat atau sedang atau rendah? Kira-kira apa? Kuat, sedang atau rendah? Maksudnya gini loh, konsumen Grab ataupun konsumen Gojek mudah berpindah enggak ke pesaingnya? Hah? Ada mudah. Kenapa mudah? Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Ayo. Banyak Pegang. penawaran lain. Banyak penawaran lain Pak dari kompetitor-kompetitornya. Banyak penawaran lainnya. Jadi intinya adalah konsumen daripada Gojek ataupun Grab mudah untuk berpindah ya. Iya. Oke. Jadi begini ya, mudah berpindah di sini berarti dia mempunyai daya tawar yang tinggi, ya. Ya gampang untuk sebuah misalkan kita untuk berpindah satu produk ke produk yang lainnya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan sebuah bisnis tadi? Ya dengan tadi cara-cara yang sudah dilakukan. Misalkan dengan banyak promo, ya kan, sehingga pelanggan nggak beralih nih ke produk lainnya. Atau mungkin ada layanan diferensiasi produk yang lainnya dan lain sebagainya ya. Jadi dalam artian adalah semakin mudah konsumen ini berpindah dari produk satu ke produk yang lain dari kompetitor, berarti daya tawarnya akan semakin tinggi. Tapi semakin rendah, semakin susah dia berpindah, maka daya tawar daripada konsumennya akan semakin rendah. Oke. Jelas? Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Bapak mau nanya? Enggak? Oke. Oke, jika cukup jelas, mungkin di sini cukup untuk pertemuan di minggu kelima ataupun minggu ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.